Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Aulia Maulida dari kelas B1 PGSD 2019. Kali ini saya akan membahas manajemen berbasis sekolah. Apa sih yang kalian tahu tentang manajemen? Yuk kita simak sampai akhir. Sebelum kita membahas ke manajemen berbasis sekolah, kita harus mengetahui apa sih manajemen. Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya alam atau SDA dan sumber daya manusia atau SDM yang ada. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah? Manajemen berbasis sekolah adalah kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber daya insani serta barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran dengan tujuan sekolah. Dalam manajemen berbasis sekolah terdapat konsep dasar manajemen berbasis sekolah atau MBS. 1. Manajemen berbasis pendidikan. 2. Pemberian kewenangan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, ada faktor yang harus diperhatikan dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS. 1. Kewajiban sekolah. 2. Kebijakan dan prioritas pemerintah. 3. Peranan orang tua dan masyarakat. 4. Peranan profesional dan manajerial. 5. Pengembangan profesi. Kemudian, tujuan utama manajemen berbasis sekolah atau MBS yaitu 1. Pengambilan otonomi yang lebih luas kepada sekolah. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu. 3. Membangun kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. 4. Membangun teamwork yang demokratis dan profesional. Sedangkan tujuan umum manajemen berbasis sekolah atau MBS yaitu 1. Meningkatkan mutu pendidikan. 2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah, masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. 3. Meningkatkan tanggung jawab sekolah. 4. Meningkatkan kompetensi sekolah dalam kualitas pendidikan antar sekolah. Dalam manajemen berbasis sekolah, terdapat 8 standar pengelolaan sekolah. 1. Standar kompetensi lulusan. 2. Standar isi. 3. Standar proses. 4. Standar pendidikan. 5. Standar sarana dan prasarana. 6. Standar pengelolaan. 7. Standar pembiayaan pendidikan. 8. Standar penilaian pendidikan. Karakteristik manajemen berbasis sekolah atau MBS. 1. Kawasan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. 2. Domain manajemen peningkatan mutu pendidikan mencakup kurikulum, pegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, dan penerimaan siswa baru. 3. Domain manajemen peningkatan mutu pendidikan didesentralisasikan kepada sekolah. Implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS berdasarkan input pendidikan. 1. Siswa. 2. Memiliki kebijakan, tujuan, sarana, mutu yang jelas. 3. Sumber daya tersedia dan siap. 4. Staf yang kompeten dan dedikasi tinggi. 5. Harapan prestasi siswa. 6. Fokus pada siswa atau masyarakat. 7. Input manajemen. Sedangkan implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS berdasarkan output sekolah yaitu 1. Prestasi siswa yang tinggi. 2. Prestasi sekolah. Implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS yaitu 1. Manajemen kurikulum. 2. Manajemen tenaga pendidik. 3. Manajemen kesiswaan. 4. Manajemen sarana dan prasarana. 5. Manajemen pendanaan. 6. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Karakteristik keberhasilan implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS. 1. Peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua. 2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah. Dalam manajemen berbasis sekolah, terdapat permasalahan pelaksanaan implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS.
1. Pemahaman terhadap konsep dan aplikasi MBS yang belum benar. 2. Rendahnya tingkat kesiapan dan komitmen sumber daya manusia atau SDM. 3. Sistem regulasi teknis yang tidak jelas. 4. Rendahnya partisipasi orang tua masyarakat terhadap pendidikan. 5. Rendahnya komitmen dukungan dari masyarakat dan orang tua terhadap layanan pendidikan bermutu. Mengapa sih sekolah membutuhkan manajemen berbasis sekolah atau MBS? Yaitu 1. Sekolah mengetahui kebutuhan lembaganya. 2. Pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak sekolah. 3. Penggunaan sumber daya pendidikan lebih bisa dipertanggungjawabkan. 4. Keterlibatan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan. 5. Sekolah mempertanggungjawabkan langsung kepada pemerintah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. 6. Sekolah berkompetensi secara sehat dengan sekolah lain. 7. Sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat. 8. Sekolah dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan industri. Manfaat manajemen berbasis sekolah atau MBS yaitu 1. Kebijakan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung. 2. Pemberdayaan sumber daya lokal. 3. Efektif melakukan pembinaan siswa. 4. Partisipasi bersama. Keuntungan dari manajemen berbasis sekolah atau MBS yaitu 1. Kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik. 2. Memanfaatkan sumber daya lokal. 3. Efektif dalam melakukan pembinaan. Jadi, kesimpulan dari manajemen berbasis sekolah adalah suatu bentuk manajemen di mana pemerintah memberikan otonomi atau tanggung jawab yang lebih besar kepada pihak sekolah untuk dapat merencanakan hingga mengelola kegiatan pendidikannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan melibatkan seluruh tenaga di sekolah sekaligus masyarakat sekitar secara mandiri dan terbuka. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.